Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan malu untuk bertanya. Di sini ada Mr. Sobri. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Sobri di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Tapi seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pantun. Mari kita lanjut. Apakah pantun itu? Ya, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasannya berikut ini. A. Pengertian. 1. Arti pantun menurut KBBI. Pengertian pantun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. 2. Arti pantun menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia Indonesia, definisi pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal sebagai parikan. Dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, sedangkan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa. Sementara pengertian rima adalah persamaan bunyi bahasa atau kata pada akhir baris pantun. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. B. Struktur teks pantun. Adapun struktur pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Sampiran. Sampiran ini 2 baris pertama dalam satu bait pantun sebagai kata yang tidak berkaitan dengan isi pantun, namun berkaitan yang sama bunyi, penyebutan, dan tulisannya. 2. Isi. Isi merupakan 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat dalam pantun. Isi ini berupa ungkapan yang ingin disampaikan oleh pemantun. Berikutnya, C. Ciri-ciri pantun. A. Pantun 4 baris dengan ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Terdapat 4 baris dalam satu bait. 2. Sampiran atau pembayang terletak pada baris ke-1 dan kedua. 3. Isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. 4. Terdiri dari 4-6 kata yang terdapat dalam satu baris pantun. 5. Terdiri dari 8-12 kata yang terdapat dalam satu bait pantun. 6. Ada 2 pola saja yang umum, yaitu AA, AA, atau AB, AB. Nah, ini yang disebut dengan rima. B. Pantun 2 baris memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat 2 baris dalam satu bait. 2. Terdapat 4-6 kata dalam setiap baris. 3. Terdapat 8-12 suku kata dalam satu bait. 4. Memiliki pola sajak AA. 5. Baris pertama ini merupakan sampiran pantun. 6. Baris kedua merupakan isi dari pantun. Kita lanjut. D. Jenis-jenis pantun. Beberapa jenis pantun antara lain: 1. Pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang isinya berupa candaan pemantun untuk menjenakai objeknya sebagai hiburan. 2. Pantun anak. Pantun anak merupakan pantun yang ditujukan kepada anak-anak, bisa berupa ungkapan kasih sayang, nasihat, atau saran. 3.
Pantun nasihat. Pantun nasihat ditujukan kepada objek yang diinginkan pemantun atau hanya gambaran yang memberikan petuah, sehingga membuat pembaca atau pendengarnya merasa tertuah atau dinasehati. 4. Pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan pantun yang biasanya disajikan dengan berbalas-balasan pantun dan umumnya dibawakan oleh para ahli pantun seperti pada acara nikahan. 5. Pantun kepahlawanan. Pantun yang menyampaikan jasa perjuangan pahlawan, mengapresiasi jasa mereka, dan berisi kesemangatan untuk mempertahankan kemerdekaan. 6. Pantun berkasih-kasihan. Berupa pantun yang disampaikan pada umumnya melalui sebuah perumpamaan, sehingga tak tertuju langsung pada objek yang dituju. 7. Pantun agama. Adapun pantun agama ini merupakan jenis pantun yang berkaitan dengan kegiatan agama, seperti untuk melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, berakhlak yang baik, dan memberikan gambaran balasan atas perbuatan di dunia. Berikutnya, cara membuat pantun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin membuat pantun, yaitu 1. Menentukan tema. 2. Menentukan jenis pantun. 3. Menentukan rima atau persamaan bunyi pada akhir bagian pantun. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 2 macam contoh pantun. Jadi setiap baris pada pantun ini semuanya yang 4 baris ini disebut dengan bait. Kemudian baris pantun ini bisa juga disebut dengan larik, ya, larik atau baris. Kemudian 2 baris pertama atau 2 larik pertama ini disebut dengan sampiran. Kemudian 2 baris akhir atau 2 larik akhir ini disebut dengan isi. Ya, jadi kesemuanya ini 4 baris ini disebut dengan bait. Kemudian berikutnya contoh pemenggalan suku kata pada pantun. Nah, ini contohnya. Melihara ikan di dalam tambak. Nah, ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 suku kata, ya. Nah, ciri-ciri pantun itu salah satunya adalah 8 sampai 12 suku kata. Sementara bagaimana kalau misalnya satu baris itu terdiri dari 4 sampai 6 kata? Nah, ini kata ya. 1, memelihara 1, ikan 2, di 3, dalam 4, dan 5 tambak. Jadi dalam satu baris ada 4 sampai 6 kata. Kemudian dalam satu baris juga terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, kira-kira seperti itulah cara membuat pantunnya. Kita lanjut. Nah, sementara rima seperti ini contohnya, ya. Jika pada baris pertama itu bunyinya adalah ur, maka baris ketiga juga harus ur, ya. Ketika baris keduanya pada akhirnya as, maka pada baris keempatnya harus as. Jadi ini disebut dengan bersajak atau berpola A, B, A, B. Nah, ini disebut dengan rima, ya. Jadi rima itu adalah persamaan bunyi kata atau bahasa pada akhir baris pantun. Nah, seperti ini caranya. Lalu pertanyaannya, apakah bisa hanya satu huruf saja? Kalau ini kan 2 huruf, U dan R. Kemudian baris kedua juga A dan S. Lalu kalau misalnya satu huruf, apakah bisa? Ya, bisa. Bisa saja misalnya hanya huruf R-nya saja, kemudian ini S-nya saja. Di baris berikutnya berarti R saja, dan baris terakhir juga S saja. Bisa, ya, tergantung dari pemilihan katanya. Boleh. Alhamdulillah, pembahasan materi pantun telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat mengambil manfaat dari penjelasan pada video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.